Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian berkaitan dengan tafakur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mentafakuri daripada nikmat-nikmat Allah. Ya. Dikatakan di sini bahwa fikratun fi alaillah. Jadi berfikir atau bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah. Ai fi ni'amihi allati asbaghaha alaina. Memikirkan tentang nikmat Allah itu berarti memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Wa atayahu allati awsalaha ilaina. Dan juga memikirkan tentang apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Yang sudah Allah sampaikan nikmat itu kepada kita. Saudara-saudara sekalian, salah satu yang harus ditafakuri, ya, adalah mengenai nikmat Allah. Di dalam kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan tentang tafakur dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mentafakuri tentang kemahabesaran Allah, penciptaan Allah di alam semesta. Nah, pada kesempatan ini kita akan mentafakuri tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Jadi semua yang diberikan kepada kita, yang Allah telah sampaikan kepada kita, yang telah kita rasakan, itulah yang kita tafakuri, ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka hendaklah kamu mengingat-ingat terhadap nikmat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian semua mendapat kebahagiaan, agar kalian semua mendapat keberuntungan di dalam hidup, ya. Allah memerintahkan. Jadi memikirkan nikmat Allah ini adalah merupakan perintah dari Allah kepada kita semua, ya. Allah memerintahkan agar kita senantiasa mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amat wajar sesungguhnya. Dan memang seharusnya lah kita mengingat-ingat nikmat Allah kepada kita. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung-hitung, ya, nikmat Allah itu la tuhsuha, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nah, ini Allah sudah menjelaskan lebih detail lagi bahwa jika kamu menghitung nikmat-nikmat aku, kata Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Jadi tentu saja semestinya lah kita mentafakuri tentang nikmat Allah. Kemudian Allah menyampaikan dalam kalimat tadi, dalam firman tadi, begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai kita tidak akan bisa menghitung. Tentu saja tidak akan bisa dihitung. Jangankan nikmat yang lain, nikmat yang ada pada diri kita saja, nikmat berbentuk panca indera, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat unsur-unsur yang ada dalam tubuh kita saja, itu sudah tidak bisa dihitung, sudah tidak bisa diukur harganya. Kalau kita hitung harganya saja, satu gigi satu itu berapa harganya kalau diduitkan? Belum harga mata. Banyak orang yang kemudian mengobati matanya, harganya ternyata puluhan juta. Untuk mengobati mata yang minus saja itu kurang lebih 50 juta. Mengobati, bukan membuat mata.
Apalagi lah organ tubuh yang lain. Begitu tidak terhitungnya dan tidak bisa dihargakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu baru yang ada dalam diri kita, ya. Kehilangan satu telinga, kehilangan hidung saja tuh, berapa harganya kalau diperbaiki, ya. Belum organ-organ tubuh yang lain. Ditambah lagi sejak kita mulai dalam kandungan sampai kemudian hidup sampai sekarang ini, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak terhingga. Setiap helaan nafas, ya, yang kita tarik dan kita keluarkan itu merupakan nikmat dari Allah, itu tidak bisa dihitung. 1 menit saja kita dihentikan nafasnya, itu sudah ribut, sudah payah, ya. Itu baru nikmat nafas, belum nikmat-nikmat yang lain, ya. Nikmat hidup, nikmat keseharian, dan yang tertinggi tentu saja adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketentraman hidup, nikmat kebahagiaan, nikmat keselamatan, nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, ya. Begitu banyaknya, tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Dari jenis nikmatnya saja tidak bisa dihitung, belum lagi jumlahnya. Berapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, lebih-lebih lagi lah tidak bisa dihitung. Untuk jumlahnya saja, jenis nikmatnya tidak bisa dihitung, belum banyaknya, jelas tidak bisa dihitung. Nah, tentu saja mentafakuri nikmat ini adalah merupakan wajib, ya, karena ini adalah perintah Allah, wajib, ya, untuk mentafakuri nikmat, ya, yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sebagai bentuk apa? Ya tentu saja bentuk terima kasih, bentuk syukur dan sebagainya. Nanti ada natijahnya, ya. Ada hasilnya kalau kita merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, mentafakuri nikmat ini juga merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju mengenal kepada Allah adalah dengan cara mentafakuri nikmat-nikmat Allah ini, ya. Dengan mentafakuri nikmat Allah adalah jalan menuju untuk mengenal Allah, untuk bermakrifat kepada Allah. Akhirnya kita akan mengenal siapa Allah, ya. Kita akan mengenal siapa Allah, ya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman juga, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan setiap apa saja, ya, yang ada pada diri kamu, min ni'matin, dari nikmat itu, faminallah, itu adalah dari Allah. Jadi apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita miliki, seluruhnya itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang sering mentafakuri, maka setiap apapun yang dia dapatkan, maka dia akan selalu nisbahkan kepada Allah. Dia akan selalu ingat Allah. Dia akan selalu ingat Allah. Ketika mendapatkan kebaikan, ketika mendapat rezeki, yang diingat pertama adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah ucapannya alhamdulillah. Dia langsung respon mengucapkan kalimat alhamdulillah, ya. Sebagai tanda wujud bersyukur, wujud berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Ini akan menimbulkan, menimbulkan apa? Yatawalladu minha ay min hadhil fikrati al-mahabbatu wasyukru, ya. Jadi dengan mentafakuri nikmat ini, maka akan menimbulkan mahabbah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Akan timbul mahabbah, timbul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan timbul rasa syukur di dalam diri kita dengan seringnya dan selalu mentafakuri nikmat-nikmat Allah tadi. Oleh karena itu, ya, apabila kita ingin timbul rasa cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah, perbanyaklah mentafakuri nikmat. Sekaligus juga akan timbul rasa syukur dalam diri kita, ya. Betapa tidak, ya. Contohnya saja, kita
apabila sering diberi oleh seseorang atau ada orang lain yang begitu baik kepada kita, setiap hari dia memberikan sesuatu kepada kita. Hari pertama dia ngasih beras, hari kedua dia ngasih uang, hari ketiga dia ngasih baju, hari keempat dia memperhatikan kita. Ketika sakit kita diurusi sama dia. Luar biasa nih orang nih kepada kita. Kira-kira kita berterima kasih nggak sama dia? Berterima kasih toh? Nah, sama manusia pasti begitu. Ada perasaan seperti itu. Berterima kasih ini menunjukkan rasa syukur kita kepada orang itu. Pasti itu. Siapa sih yang tidak suka dibaikin? Siapa sih yang tidak suka ketika orang lain berbuat baik kepada kita? Pasti kita suka toh? Pasti kita senang. Lama-lama karena orang ini baik banget sama kita, baik banget, ya, maka akan timbul rasa senang dalam diri kita kan kepada orang itu. Orang itu baik benar sama saya senang sama dia. Nah, rasa senang ini adalah merupakan benih timbulnya mahabbah. Lama-lama kita cinta sama orang itu, lama-lama senang. Karena apa? Kebaikannya yang kita rasakan. Begitu baiknya dia kepada kita, maka secara naluri manusiawi pasti akan timbul rasa senang, akan timbul rasa cinta atau mahabbah tadi kepada orang itu. Ini kepada manusia, kepada makhluk yang tentu saja pemberiannya sangat terbatas kepada kita. Sebanyak-banyaknya orang memberikan kebaikan kepada kita tetap terbatas, tetap terukur kan gitu, baik dari banyaknya jumlah nikmatnya maupun dari kuantitasnya, baik dari jenis nikmatnya maupun dari jumlah nikmatnya. Sangat terbatas kalau manusia. Tapi Allah tidak terbatas, karena Allah tadi mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mengingat-ingat atau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa kamu hitung. Artinya tidak akan bisa dihitung, tidak terbatas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu amat layaklah kalau kita memikirkan nikmat Allah, amatlah layaklah kalau kita kemudian berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berterima kasih ini adalah merupakan benih timbulnya rasa syukur dalam diri kita. Dengan memikirkan ini maka ada rasa senang dalam diri kita, seperti senangnya kita ketika dibaikin oleh manusia. Coba bayangin, kita sudah dibaikin sama orang gitu kan, setiap hari dibaikin, dikasih apa dan sebagainya, diperhatikan dan sebagainya, tapi kita nggak pernah mikir-mikir kepada pemberian orang itu. Kita nggak pernah ingat kepada pemberian orang itu. Kira-kira sikap orang ini gimana nih? Bagus apa nggak? Nggak bagus kan? Mungkin dikatain orang itu tidak tahu berterima kasih. Tuh, kepada manusia aja begitu, udah dibaikin dan sebagainya, tapi tidak ingat dia kepada kebaikan orang. Nah, ini tandanya orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak tahu diri, begitu ya. Apalagilah kepada Allah ya. Kepada manusia aja kita harus ingat kebaikan orang kepada kita ya toh, supaya timbul rasa terima kasih kita kepada orang itu. Ini kepada manusia, lebih-lebihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat kepada semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah mentafakuri nikmat namanya. Maka akan timbul kecintaan kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tidak dilakukan, maka tidak akan timbul mahabbah itu. Rasa syukur itu juga tidak akan terjadi dalam diri kita. Ya, yang ada apa? Kufur nikmat. Baru dikurangi sedikit nikmat aja udah menggerutu. Ya. Dia tidak ingat begitu banyak nikmat-nikmat yang lain. Dikurangi nikmat sedikit saja, itu sudah menggerutu. Ya. Menggerutu kepada Allah. Sudah tidak redha, tidak terima. Ya. Atas sedikit kesulitan pada diri kita sudah tidak terima, seakan-akan kitalah orang yang paling menderita dalam hidup ini, seolah-olah begitu. Padahal kemarin-kemarin berapa tahun yang lalu begitu banyak kenikmatan dan kesenangan yang Allah berikan kepada kita. Ketika hari ini beberapa hari kita menderita atau katakan menerima
kesulitan, ya, kesedihan, sepertinya kita merasa bahwa diri kita adalah manusia yang paling menderita di dunia ini. Karena apa? Karena dia tidak ingat, ya, kesenangan, kebahagiaan, nikmat yang Allah berikan di masa-masa sebelumnya. Inilah manusia akibat tidak mau mentafakuri nikmat Allah. Tapi kalau dia mau mentafakuri nikmat Allah, maka dia akan tetap bersyukur, dia akan tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak memberikan sesuatu kemudaratan atau sesuatu ujian yang di luar kemampuan kita. Tidak akan. Jadi segala kesulitan, katakanlah mungkin kesusahan yang ada pada diri kita atau terjadi pada diri kita, itu pada hakikatnya merupakan ujian saja. Bukan berarti Allah menghendaki kita menderita, enggak. Allah tidak sekejam itu. Allah itu maha baik, ya. Maha baik. Allah itu zat yang penuh dengan kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan Allah jauh daripada sifat untuk membuat hambanya menderita. Bahkan Allah tadi mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian berbahagia. Oleh karena itu, ingat-ingatlah nikmat dari aku, kata Allah, maka kamu akan bahagia. Tapi kalau tidak pernah ingat nikmat, perasaan diri kita ini susah terus. Inilah ciri orang kufur nikmat. Sudah punya uang 1 juta, pengen 2 juta, pengen 3 juta, pengen 10 juta, pengen 100 juta. Sudah dapat 100 juta, tetap nggak bersyukur. Rasanya masih kurang, pengennya 500 juta. Jadi tidak pernah ingat, ya, kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian pasti seberapa banyak pun yang dia miliki tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Karena dia akan selalu merasa kurang, tidak merasa cukup, ya. Hanya mengikuti keinginan dan hawa nafsunya saja. Makanya supaya kita tenang hidup, bahagia, tentram, ingatlah nikmat Allah yang begitu besar yang diberikan kepada kita, ya, begitu banyak, tidak sebanding kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan ujian yang kita terima. Tidak sebanding. Masih lebih banyak kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, nikmat-nikmat kebaikan yang diberikan Allah kepada kita, dibandingkan dengan sedikit ujian yang Allah turunkan kepada kita. Dan ujian itu pun sebetulnya merupakan nikmat dari Allah apabila kita memahami. Nikmat apa? Karena apabila kita lulus dalam ujian itu, maka Allah taikkan derajatnya. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk menguatkan keimanan kita, sekaligus juga untuk menaikkan derajat kita, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap timbul nikmat lagi. Awalnya terlihat sebuah kesusahan, sebuah penderitaan, tapi ketika kita lakukan dengan penuh kesabaran, ketabahan, redha terhadap ketentuan Allah, maka Allah kasih lagi nikmatnya, ya, berbentuk nikmat naiknya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah nanti tukar, Allah ganti dengan kebaikan yang lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita alami yang sudah-sudah. Allah ganti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan tambah, ditambah oleh Allah. Tetapi apabila kamu ingkar atau kufur, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya, betapa pentingnya kata kuncinya bila kita ingin bahagia, ingin hidup tentram, tidak senantiasa tidak gelisah, tidak merasa menderita. Sebetulnya orang itu belum tentu menderita loh dalam hidupnya, hanya perasaannya aja menderita. Padahal sebetulnya belum tentu. Secara lahiriah, belum tentu orang ini masuk kategori menderita. Hanya perasaannya lah yang menderita. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat. Padahal kalau dia tengok orang lain yang lebih menderita daripada kita, dia akan mengerti bahwa sesungguhnya apa yang kita alami, yang dikatakan bentuk penderitaan tadi,
tidak seberapa dibandingkan yang dialami oleh orang lain. Nah, itu kata kuncinya. Maka sering-seringlah nengok ke bawah, nengok kepada orang lain yang hidupnya mungkin lebih susah dari kita, yang mungkin hidupnya lebih menderita dari kita, yang hidupnya mungkin lebih kurang daripada kita. Inilah akan menimbulkan rasa syukur tadi. Kalau dengan syukur timbul ketenangan, timbul nanti qanaah, menerima apa adanya setiap pemberian apapun dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa merasa cukup. Senantiasa merasa cukup. Setiap apapun yang kita miliki dan pemberian dari Allah, dia senantiasa merasa cukup. Bukan merasa kurang. Kalau merasa kurang tidak ada batasnya. Tapi kalau kita merasa cukup, maka sungguh Allah akan mencukupkan kebutuhan dan hidup kita. Karena kita merasa cukup. Dan inilah hakikat kaya. Hakikat orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dari pemberian Allah. Karena seberapa banyak pun kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, apabila dia merasa tidak cukup, berarti dia tidak kaya. Hakikat orang kaya kan cukup. Tapi kalau segala apa dimiliki tapi merasa kurang, tidak cukup, berarti belum kaya dia. Ya. Hatinya belum merasa kaya. Bagaimana bisa menimbulkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan di dalam hidupnya? Ya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya. Nah, jadi mahabbah dan syukur tadi itu ai wasamratu hadza tafakkur. Ya. Itu merupakan buahnya daripada tafakkur kepada nikmat. Mahabbah, cinta kepada Allah, dan syukur kepada Allah itu merupakan buah daripada mentafakuri nikmat. Imtila'ul qalbi, ya, bimahabbatillah, ya, dan akan dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah. Buah daripada tafakur, dan akan dipenuhi di dalam kalbunya, di dalam hatinya, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa senang kepada Allah, rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu berterima kasih kita bisa hidup di dunia ini dengan keadaan sampai sekarang, diberi usia sampai usia sekarang, sangat berterima kasih kepada Allah. Ya, termasuk kita duduk di tempat ini untuk mengkaji ilmu. Ini merupakan nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Kita bisa duduk dalam kajian ilmu, ini merupakan nikmat dari Allah, karunia dari Allah, yang wajib kita syukuri, yang wajib kita tafakuri sebagai bagian daripada nikmat dari Allah. Nikmat mendapatkan ilmu, nikmat mendapatkan keberkahan, nikmat mendapatkan keridhaan Allah. Itu sangat tinggi dibandingkan nikmat berbentuk materi. Ya. Akhirnya timbullah kecintaan kepada Allah, akhirnya timbullah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal istighalu bisyukrihi batinan wa zahiran, ya. Dan akan terikatlah syukur itu di dalam zahirnya dan di dalam batinnya. Kama yuhibbuhu wa yardahu, seperti Allah mencintainya dan meridhoinya. Nah, kecintaan Allah kepada kita, kepada hambanya, dan keridhaan Allah kepada hambanya, ini adalah merupakan nikmat yang tertinggi. Bila Allah ridho kepada kita, bila Allah cinta kepada kita, ini adalah nikmat tertinggi yang tidak ada bandingannya. Karena sesungguhnya di dalam hidup kita tiada lain yang kita cari adalah mardhatillah, keridhaan Allah. Tidak ada lain. Makanya tujuan hidup kita adalah mardhatillah, tiada lagi. Jangan keluar dari itu. Jangan keluar dari itu. Yang kita cari adalah keridhaan Allah. Sebab orang yang sudah diridai oleh Allah, seberuntung-untungnya manusia di dunia dan di akhirat. Makanya disebutnya radiyatam mardiyah. Dia adalah orang yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahli surga. Sebab seseorang masuk surga itu karena keridhaan Allah.
Bukan karena apa-apa, karena Allah ridho. Jadi bila Allah ridho, apapun yang terjadi pada diri kita tidak akan menimbulkan kesusahan di dalam hidup dan diri kita. Bila Allah ridho. Ini adalah nikmat yang tertinggi, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya, tentang hikmah serta buah daripada mentafakuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan menuju ma'rifat Allah. Dan Allah tadi sudah mengatakan bahwa mentafakuri nikmat ini adalah agar kalian beruntung. Sebagai kata kunci, jika kita ingin bahagia, jika ingin kita beruntung dalam hidup, senantiasalah mentafakuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup kita bahagia. Insya Allah hidup kita tentram. Tidak akan gelisah, tidak akan resah, tidak akan kacau pemikiran kita. Ya. Pastikan hidup kita sedang menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setiap ucap, sikap, perilaku dan sebagainya, carilah ridha Allah. Jangan ridha makhluk. Ya, carilah keridhaan Allah. Kita harus pastikan bahwa kita berbicara ini Allah ridha. Ketika kita melakukan ini kita Allah ridha.